Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita dia rajin berdoa siang malam. Dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Pagi dan petang ia mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma Allahumma. Tapi dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan putus asa. Jangan sampai kita meninggalkan doa hanya gara-gara masalah ini. Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seorang dari kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak terburu-buru. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana maksud terburu-buru ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa siang dan malam, berdoa, namun Allah tidak pernah mengabulkan doaku. Faistahsir an dzalika atau faistahsir inda dzalika wa yatruku doa. Lalu ia putus asa dan ia meninggalkan doa. Ini fatal. Justru ketika kita nyeletuk, aku sudah berdoa terus, dan Allah tidak pernah kabulkan doaku, maka pada saat itulah benar-benar doa Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita mengatakan bahwa apabila kita sudah nyeletuk, aku sudah berdoa siang malam, namun Allah tidak pernah mengabulkan, Al-Imam Ibnu Battal menyatakan itu seperti orang yang beribadah lalu dia ungkit ibadahnya. Seperti orang yang bersedekah lalu ia ungkit sedekahnya. Seperti orang telah memberi dan berinfak lalu dikatakan kemarin aku kasih 1 juta, lalu 2 bulan yang lalu 3 juta, lalu 3 bulan yang lalu 10 juta. Itu persis seperti orang yang mengatakan aku berdoa siang dan malam tapi Allah tidak kabulkan doa-doaku. Dan itu membuat doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terus berdoa. Para ulama kita terdahulu mengatakan, la ana ashaddu khasyatan an uhrama du'a min an uhrama al-ijabah. Aku lebih khawatir aku tidak diberikan taufik untuk berdoa daripada doaku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tetap berdoa. Karena doa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Anggap saja doa kita nggak diterima oleh Allah. Mohon maaf. Anggap saja doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah doa sendiri itu ibadah yang sangat luar biasa? Maka yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, evaluasi diri. Jangan-jangan kita melakukan penghalang-penghalang dikabulkannya doa tersebut. Evaluasi harta kita, evaluasi makanan kita, evaluasi minuman yang kita konsumsi, evaluasi bagaimana respon kita dalam menyambut perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri. Pasti ada yang salah. Yang ketiga, apabila kita sudah mau evaluasi dan kita merasa bahwa semua syarat-syarat doa sudah kita penuhi, semua adab-adab doa sudah kita lakukan, maka bergembiralah. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Allah berfirman dalam surat Ghafir, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Allah bukan munafik. Ketika Allah memberikan janji, maka pasti Allah akan berikan janji tersebut. Namun,
Allah tidak sesempit pola pikir kita. Karena itulah manusia. Manusia berpikir sangat sempit. Ketika kita meminta keturunan yang ada di pola kita, kita melihat bayi mungil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada saat kita meminta mobil, maka kita berharap mobil itu ada di garasi kita. Sedangkan Allah Al-Alim, Al-Khabir, yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, bisa jadi yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu Allah tidak berikan permintaan kita, namun Allah ganti dengan yang lain. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'ullah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang tidak ada unsur doa, yang tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, tidak ada unsur kezaliman. Artinya doanya baik. Maka pasti Allah akan kabulkan. Namun dengan satu dari tiga cara. Saudaraku, satu dari tiga cara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Kemungkinan yang pertama, Allah kabulkan dengan memberikan apa yang kita inginkan. Kita minta rumah, Allah kasih rumah. Kita minta mobil, Allah kasih mobil. Kita minta keturunan, Allah kasih anak kepada kita. Itu opsi yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak berikan yang kita minta, namun Allah simpan di akhirat. Kita minta rumah, Allah tidak kasih kita rumah. Sampai meninggal kita masih ngontrak. Namun Allah bangunkan istana di surga. Allahu Akbar. Itulah lucunya manusia. Ketika Allah ganti di surga dengan istana yang begitu sempurna, lalu dengan bodohnya kita protes kepada Allah. Aku minta berhari-hari, bertahun-tahun, tapi Allah nggak kasih aku rumah. Anda tidak tahu bahwa Anda sudah memiliki istana di surga. Dan ketika Anda nyelutuk demikian, istana itu dihancurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang dari kalian dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Dia ungkit, aku berdoa siang dan malam, namun tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Padahal tanpa dia sadari, dia sudah memiliki istana di sorga. Dia sudah punya fasilitas di sorga. Oleh karena itu, tahan lisan kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Mungkin Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti di akhirat. Kita meminta keturunan, kita minta anak yang soleh. Allah tidak kasih kita anak, tapi Allah berikan kita keturunan di surga nanti. Jangan komplain dengan kebodohan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su' mithlah. Atau yang ketiga, Allah tidak berikan apa yang kita inginkan, namun Allah palingkan kita dari musibah, bencana yang seharusnya menimpa kita. Kita meminta mobil kepada Allah. Mobil itu seharga 500 juta. Allah nggak kasih. Tapi Allah jaga diri kita dari penyakit, kanker yang seharusnya menimpa kita, yang kalau kita mengambil paket kemo dan seluruh pengobatan, maka itu akan menghabiskan 500 juta dana kita. Tapi karena kebodohan kita, kita komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rumah. Allah nggak kasih kita rumah. Tapi Allah palingkan kita dari sebuah kecelakaan maut yang apabila kita terkena kecelakaan tersebut, kita membutuhkan biaya pengobatan bermiliar-miliar rupiah. Tapi lagi-lagi itulah manusia. Karena kebodohan kita,
kita protes kepada Allah dan kita katakan aku sudah berdoa siang dan malam tapi tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 cara Allah kabulkan. Yang pertama, Allah berikan apa yang kita inginkan. Yang kedua, Allah tidak berikan tapi Allah akan ganti di akhirat. Allah simpan untuk akhirat kita. Kan akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagi Anda daripada dunia. Dan yang ketiga, Allah tidak berikan tapi Allah palingkan kita dari musibah yang senilai dari apa yang kita minta. Begitu para sahabat mendengar penjelasan Nabi SAW, mereka langsung bergairah. Mereka katakan, idzan nukthir. Kalau begitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita SAW? Allahu akthar. Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa Anda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com